Malaysia tengah menghadapi krisis pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harga beras melonjak, stok semakin menipis, dan rakyat mulai panik. Pertanyaannya, bagaimana Malaysia bisa sampai ke titik ini? Dan, mampukah Indonesia memberikan bantuan di saat genting seperti ini? Di tengah situasi yang semakin sulit, pemerintah Malaysia mulai mencari solusi, termasuk meminta bantuan dari negara tetangga, Indonesia. Indonesia, yang baru saja mencapai swasembada beras, berada dalam posisi yang lebih stabil. Keberhasilan program pertanian dan kebijakan ketahanan pangan membuat Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestiknya, tetapi juga berpotensi membantu negara lain yang sedang mengalami krisis. Pemerintah Malaysia pun mulai melakukan negosiasi dengan Indonesia untuk mendapatkan bantuan beras dalam jumlah besar. Namun, keputusan ini tidak bisa diambil dengan mudah. Indonesia harus memastikan bahwa kebutuhan dalam negerinya tetap terjaga sebelum mengirim bantuan ke negara lain. Apakah Indonesia akan mengulurkan tangan atau memilih untuk fokus menjaga stabilitas pangannya sendiri? Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan krisis ini. Pertama, cuaca ekstrim dan bencana alam telah mengganggu produksi beras dalam negeri. Kedua, Malaysia sangat bergantung pada impor beras dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan India. Ketika negara-negara ini mulai membatasi ekspor mereka untuk menjaga stok domestik, Malaysia pun terkena dampaknya. Saat ini, lebih dari 30% kebutuhan beras Malaysia berasal dari impor. Ketika pasokan terganggu dan harga melonjak, masyarakat kelas bawah dan menengah merasakan dampaknya paling besar. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih tinggi hanya untuk mendapatkan bahan makanan pokok sehari-hari. Pemerintah Malaysia kini tengah berupaya mencari solusi. Salah satunya adalah dengan bernegosiasi dengan Indonesia, yang saat ini berada dalam kondisi lebih stabil setelah mencapai swasembada beras. Apakah Indonesia akan membantu Malaysia di tengah krisis ini? Indonesia memiliki keunggulan dalam ketahanan pangan berkat kebijakan pemerintah yang mendorong produksi lokal. Namun, apakah Indonesia siap mengalokasikan sebagian stoknya untuk membantu Malaysia? Beberapa pakar ekonomi melihat ekspor beras ke Malaysia sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan diplomatik, sekaligus sebagai peluang bagi petani Indonesia. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa ekspor besar-besaran dapat berdampak negatif pada pasokan dan harga beras dalam negeri. Di sisi lain, petani Indonesia memiliki pendapat yang beragam. Setelah berbagai pertimbangan, Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengirim bantuan beras dalam jumlah terbatas dengan skema perdagangan khusus. Hal ini bertujuan untuk membantu Malaysia tanpa mengorbankan ketahanan pangan dalam negeri. Dengan demikian, beberapa anggota parlemen Malaysia mendesak pemerintah saat ini untuk belajar dari Menteri Pertanian Indonesia dalam mengubah pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Mereka menilai Indonesia telah berhasil menjaga ketahanan pangan selama lebih dari 1 dekade dan bisa menjadi contoh yang tepat. Karena peristiwa kelangkaan beras ini, beberapa anggota parlemen bahkan menyatakan bahwa kelangkaan ini bukan hanya karena faktor alam saja atau karena kebijakan impor, tetapi ada juga ulah kartel dan oknum tertentu yang bermain di balik layar. Beberapa anggota parlemen Malaysia mencurigai adanya peran kartel dan individu tertentu yang sengaja mengatur distribusi dan harga beras untuk keuntungan pribadi, sehingga menyebabkan kelangkaan di pasaran. Keterbatasan lahan pertanian, sehingga urbanisasi dan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan atau industri telah mengurangi luas lahan yang tersedia untuk budidaya padi, sehingga produksi beras di dalam negeri menurun. Kenaikan harga pupuk dan input pertanian lainnya juga memperburuk keadaan, karena biaya produksi yang tinggi membuat petani kesulitan menghasilkan beras dalam jumlah yang cukup. Di sisi lain,
Sistem logistik dan distribusi yang kurang efisien, ditambah dengan infrastruktur yang tidak memadai, menyebabkan keterlambatan pengiriman beras dari produsen ke konsumen, memperparah kelangkaan di beberapa daerah. Semua ini diperparah dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi beras, sehingga permintaan jauh melebihi pasokan yang tersedia. Krisis pangan di Malaysia memberikan banyak pelajaran berharga. Ketergantungan pada impor bisa menjadi bumerang di saat krisis global terjadi. Negara-negara seperti Malaysia perlu lebih serius dalam mengembangkan ketahanan pangan mereka sendiri agar tidak mengalami situasi serupa di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan Indonesia sudah tepat? Dan bagaimana seharusnya Malaysia menghadapi krisis ini ke depannya? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.